Pernah kebayang gak sih, ada ondel-ondel botak potong rambut kayak Ronaldo, terus main bola, nyundul bola masuk ke gawang, dan bahkan joget di tengah final sepak bola? Wajah berteriak ketakutan dan semua ini ternyata berhubungan sama Wati yang ingin main bola, tapi malah dilecehkan karena dia perempuan. Wah, kisah ini lucu banget, tapi juga bikin mewek di ujungnya. Yuk simak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga hari kalian penuh keceriaan dan keberkahan. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like videonya, komen pendapat kalian di bawah, dan subscribe channel ini biar gak ketinggalan kisah gokil dan menginspirasi lainnya dari dunia perondel-ondelan. Bismillahirrahmanirrahim, semoga kisah hari ini bisa jadi hiburan dan pelajaran buat kita semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan nikmat dan kesempatan kepada kita untuk menyimak kisah unik ini. Yuk tulis sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar. Semoga kita semua mendapat syafaatnya. Amin. Mari kita semua meningkatkan ketakwaan kepada Allah dalam kondisi apapun. Bahkan saat bercanda, kita tetap dalam batas yang diridhai. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dari sini kita belajar, bukan laki-laki atau perempuan yang paling mulia, tapi siapa yang paling bertakwa. Wati juga berjuang bukan karena dia perempuan, tapi karena dia ingin adil dan punya semangat. Tulis juga ya, asal daerah kalian di kolom komentar, biar kita tahu dari mana saja para pecinta ondel-ondel dan sepak bola ini. Tonton videonya sampai habis ya, karena di deskripsi ada satu pertanyaan. Yang bisa jawab dengan benar, akan mendapatkan doa hadiah spesial yang bakal diumumkan di bagian penutup nanti. Di sebuah kampung kecil nan ramai di pinggiran Jakarta, tinggal seorang anak perempuan bernama Wati. Sehari-hari, Wati dikenal sebagai anak yang tombau, energik, dan punya semangat tinggi, terutama dalam hal olahraga. Tapi bukan olahraga biasa, ya. Yang paling dia suka itu main bola. Iya, sepak bola. Di kampungnya, Wati hampir setiap sore main di lapangan tanah bareng anak-anak cowok. Tapi ada satu masalah besar. Kakaknya sendiri, Iwan, melarang dia main bola. Katanya, perempuan itu tempatnya di dapur, bukan di lapangan. Waduh, kayak zaman batu aja. Wati yang ceria jadi sering merenung. Tiap sore dia lihat dari balik pagar rumah, para anak cowok kampung, termasuk kakaknya Iwan, asyik banget ngoper bola, teriak-teriak, dan kadang bikin gol yang disorakin ramai-ramai. Hatinya gatal banget pengen ikutan. Tapi baru nginjek rumput lapangan aja udah disorakin, ih ada cewek, balik sana ngurus boneka. Padahal Wati nggak punya boneka, yang dia punya malah bola bekas yang disulam lagi sama ibunya pakai benang kasur. Suatu hari, pas para cowok lagi tanding iseng, bola meleset keluar lapangan dan nyangkut ke pagar rumah Wati. Dengan sigap, Wati lari, lompat pagar, dan tendang balik bola itu ke tengah lapangan dan gledek. Bola itu melesat kayak meteor, masuk gawang dengan gaya Ronaldo versi 2002. Semua anak cowok kaget, ada yang sampai mangap kayak pelikan. Tapi bukannya disambut, Wati malah diledek, dasar cewek numpang gaya. Iwan malah nyamperin dan bilang, udahlah Wat, lo tuh bikin malu. Duh, sakitnya tuh bukan cuma di hati, tapi sampai ke limpa. Wati pun pulang dengan hati hancur kayak kue gabin ketindihan galon. Di rumah, dia nangis sambil peluk bola bolongnya. Ibunya, Empok Romlah, bingung ngelihat anaknya ngelamun terus di jendela. Wati, kamu kenapa sih? Kayak ayam kehujanan, tanya Empok Romlah. Tapi Wati cuma bilang, gak apa-apa, Bu. Tapi di dalam hatinya, badai bergemuruh. Malam harinya, Wati nonton tayangan ulang final Piala Dunia bareng kucingnya yang setia, Sibel. Di layar, Ronaldo, pemain legendaris Brasil, tampil keren dengan gaya rambut setengah gundul yang ikonik itu. Mata Wati mendadak berbinar, kayak lihat abang tukang bakso lewat. Yes, itu dia, serunya dalam hati. Kalau aku gak bisa main bola sebagai cewek, aku bakal jadi cowok. Nah loh, di detik itu juga, Wati ambil gunting dan cermin, lalu masuk ke kamar mandi. Cekrek-cekrek. Potongan rambut dimulai. Keesokan paginya, Empok Romlah nyaris copot jantungnya pas ngeliat Wati keluar kamar dengan rambut model Ronaldo Wati.
Bagian depan ada sedikit rambut, belakangnya botak kinclong. Ya Rabbi, anak gue dirasukin Ronaldo, teriak Romlah sambil mundur pelan-pelan. Kucingnya aja sampai loncat ke genteng karena kaget. Tapi Wati cuma nyengir bangga dan bilang, "Bu, mulai sekarang panggil aku Ronaldo Wati." Saat itu juga, tetangga-tetangga yang lewat depan rumah langsung bisik-bisik. Ada yang ngira Wati ikut aliran baru, ada juga yang bilang dia kena azab karena nonton bola terus. Tapi Wati cuek. Dia keluar rumah sambil bawa bola, pakai jersey kuning hasil jahitan sendiri yang dikasih lambang Brasil pakai kain flanel. Dengan langkah pede, dia menuju lapangan tempat anak-anak cowok biasa latihan, termasuk kakaknya, Iwan. Begitu Iwan lihat Wati datang, dia langsung melotot, "Ya Allah Wat, apaan tuh rambut lo? Gue malu punya adek kayak lo." Anak-anak cowok lain juga ketawa-tawa. Tapi Wati tetap maju dengan wajah serius. "Kak, aku pengen ikut latihan. Sekali aja. Kalau aku jelek mainnya, aku gak akan ganggu lagi." Tapi bukannya dikasih kesempatan, dia malah disuruh jadi maskot. Serius, maskot tim. Disuruh goyang-goyang di pinggir lapangan pakai topi badut. Untunglah, Dina, teman sekelas Iwan yang juga suka sepak bola, kebetulan lewat dan melihat semuanya. Dina adalah anak yang tenang, kalem, dan pintar. Tapi kalau urusan keadilan, dia paling galak. Dina nyamperin Wati yang lagi sendirian sambil pegang bola dan berkata, "Wati, kamu keren. Jangan dengarin mereka. Kamu punya semangat yang aku kagumi." Kata-kata itu langsung bikin hati Wati hangat kayak bakwan baru digoreng. Muncullah secercah harapan. Dari situlah awal perjuangan Wati dimulai. Dia tahu, kalau pengen diakui, dia harus lebih dari sekadar Ronaldo Wati. Dia harus bentuk tim, dia harus latihannya lebih keras, dan dia harus nunjukin kalau perempuan juga bisa bersinar di lapangan bola. Tapi gimana caranya? Sementara Iwan dan anak-anak cowok lain udah punya tim yang lengkap dan latihan tiap minggu, Wati pun mulai berpikir keras. Tiap malam dia buka-buka catatan bola, nonton highlight pertandingan, bahkan sempat nonton dokumenter Ronaldo pakai subtitle India. Tapi dia tetap butuh tim. Dan itu yang bakal dia cari mulai besok. Tapi untuk malam itu, dia tutup hari dengan satu tekad. Ronaldo Wati, siap mengguncang dunia. Keesokan harinya, semangat Wati membara bak sumbu petasan cabai rawit. Pagi-pagi sekali, dia udah bangun, gosok gigi sambil stretching, dan nyalain TV cuma buat lihat ulang gol Ronaldo dari segala sudut. Di hatinya cuma satu misi, bentuk tim sepak bola impian. Tapi siapa yang mau jadi anggota tim cewek yang kepalanya botak sebelah, bajunya hasil sulam sendiri, dan hobinya nonton bola sambil makan cireng? Langkah pertama, Wati jalan keliling kampung nyari calon anggota. Tapi tiap ngajak temennya, jawabannya sama semua, "Gue takut hitam, Wat," atau "Maaf, Wat, mama gue larang kalau olahraga di bawah matahari." Duh, gimana mau lawan tim Iwan CS? Kalau ngajak orang main bola aja kayak ngajak nonton film horor. Pas Wati hampir putus asa, muncul harapan dari arah warung Empok Yayah. Di sana, duduklah si Bang Rojak, hansip kampung yang suka bawa pentungan tapi hatinya selembut kapas. Dia lihat Wati cemberut sambil nendang-nendang batu. Wat, kenapa lo? Dikejar debt collector?" tanya Bang Rojak sambil nyeruput kopi. "Enggak, Bang. Aku cuma pengen main bola, tapi gak ada yang mau jadi teman satu tim," jawab Wati dengan lemas. Bang Rojak pun bangkit dari bangkunya, duduk di samping Wati dan bilang pelan, "Wat, orang hebat itu gak nunggu kesempatan. Orang hebat itu bikin kesempatan. Lihat tuh bola bekas lo, meski bolong, dia tetap bisa nyundul impian ke langit." Wati sempat bengong. "Bang, maksudnya?" tanya dia. "Maksudnya, ayo semangat lagi. Kalau gak ada yang mau ikut lo cari yang gak biasa. Siapa tahu malah mereka yang jadi luar biasa," jawab Bang Rojak sambil kedipin mata. Khas hansip motivator. Dari nasihat itulah, Wati mulai nyari pemain anti-mainstream. Pertama dia ketemu Ceking, bocah tetangga yang kurusnya ngalahin tiang listrik, tapi bisa lari sekencang motor RX King saat kejar layangan. Waktu Wati ngetes dia disuruh ngejar bola yang dilempar ke kali. Ceking gak pakai mikir langsung lari, lompat, dan dapat bolanya sebelum jatuh ke air. "Lo masuk tim, Ceking," teriak Wati. Kandidat kedua adalah Rin Bombom,
anak tukang gorengan yang doyan banget makan. Tapi jangan salah. Pas temen-temennya iseng lempar gorengan buat ngerjain dia, Rin Bom Bom berhasil nangkep semuanya dengan mulut dan tangan dalam waktu 3 detik. Lincah, gesit, dan anti buang-buang makanan. Lo juga masuk tim, kata Wati sambil kasih gorengan bonus. Lanjut, mereka nemu Mat Gondrong, anak tukang rongsokan yang tiap hari manggul galon, karung, dan besi bekas. Walau agak bandel dan suka ngupil sembarangan, tapi kepala Mat Gondrong keras banget. Pas dia lagi gelut sama gerobak dorongannya sendiri, karena nyangkut, dia berhasil dorong itu gerobak pakai kepala. Lo jadi striker kita, Mat. Tapi tolong kalau main bola, jangan sekalian bawa panci, kata Wati. Pemain terakhir ketemu di taman dekat pos ronda. Namanya Rimbi, anak campuran Betawi Brasil yang dari kecil diajarin capoeira sama ayahnya. Rimbi bisa muter badan sambil salto, dan tetap jaga keseimbangan. Saat dia lihat Wati latihan tendangan gaya bebas di lapangan, Rimbi dateng, nyamperin dan bilang, "Kalau kamu butuh penari sekaligus gelandang tengah, gue orangnya." Langsung deal. Akhirnya terkumpullah tim aneh tapi keren ini. Wati, Ceking, Rin Bom Bom, Mat Gondrong, dan Rimbi. Dina pun makin semangat bantu Wati sebagai manajer tim. Mereka bikin nama tim sederhana tapi bermakna, What's Up FC, singkatan dari Watia Squad United Players, tapi juga kayak ucapan semangat. Mereka pun mulai latihan di lapangan kecil dekat kuburan, karena lapangan utama dikuasai tim Iwan CS. Saat latihan pertama dimulai, keanehan langsung terjadi. Ceking keseringan lari sampai nabrak pohon. Rin Bom Bom bolak-balik makan gorengan dan lupa posisi. Mat Gondrong nyundul bola terlalu keras sampai bolanya nyangkut di genteng rumah Pak RW. Dan Rimbi terlalu sering joget capoeira sampai bikin warga ngira dia kerasukan. Tapi semua itu malah bikin suasana jadi seru. Meskipun penuh kekacauan, semangat mereka luar biasa. Wati tak henti-hentinya menyemangati teman-temannya. Dia ajarkan teknik dasar dari apa yang dia tonton di YouTube dan siaran bola. Dina pun bantu dengan strategi permainan sederhana. Bahkan Bang Rojak ikut jadi wasit bayangan, dan kadang ikutan main kalau timnya kurang orang. Tiap sore, warga kampung mulai berdatangan nonton latihan mereka. Bocah-bocah kecil sorak-sorai tiap kali Mat Gondrong nyundul bola sampai nyenggol burung dara. Empok Yayah jualan cilok makin laris karena latihan mereka jadi tontonan seru. Ada yang bilang, ini tim bola apa sirkus keliling. Tapi semua senyum dan tertawa. Di antara semua kekonyolan itu, tumbuhlah rasa percaya diri di dalam hati Wati. Dia sadar, tim gak harus sempurna, yang penting punya semangat dan percaya satu sama lain. Dina juga makin kagum melihat kerja keras Wati, bahkan diam-diam mulai menuliskan jurnal harian tentang perjalanan tim What's Up FC. Ya, siapa tahu suatu saat bisa jadi buku motivasi, dari botak ke gawang, kisah Ronaldo Wati. Sementara itu, suasana di kampung makin ramai. Bukan hanya karena suara bola yang membentur seng lapangan, tapi juga karena isu baru yang menghebohkan. Ustadz Adi katanya mau silaturahmi ke rumah Empok Romlah. Ini berita besar. Soalnya Empok Siti, tetangga sebelah yang dari dulu diam-diam naksir Ustadz Adi, langsung pasang muka jutek sejak pagi. Empok Siti ini emang terkenal cerewet, gaya ngomongnya kayak siaran TV kabel tanpa remote. Tapi begitu tahu Ustadz Adi mau ke rumah Romlah, langsung deh dia dandan abis-abisan pakai bedak yang tebalnya nyaris segentong. Sambil ngintip dari jendela, Empok Siti ngomel-ngomel sendiri. Itu Romlah ya, ngincer Ustadz Adi. Padahal udah janda 2 anak, 1 botak lagi. Yang dimaksud, botak, jelas Wati, si anak yang udah menggegerkan kampung sejak jadi Ronaldo Wati. Tapi Romlah cuek. Dia malah masak sayur asem, goreng tempe, dan siapin kopi buat nyambut Ustadz Adi yang katanya mau ngobrol soal anak-anak kampung yang sekarang demen banget main bola. Pas waktu yang ditunggu tiba, Ustadz Adi datang pakai baju koko putih dan peci bersih, jalan kaki sambil bawa buku catatan. Begitu masuk rumah Romlah, hal pertama yang dia lihat adalah Wati keluar dari kamar, masih pakai jersey bola dan rambut botak Ronaldonya. DEG. Ustadz Adi sempat kepleset lidah, astagfirullah siapa ini? Romlah? Romlah langsung tarik tangan Wati, ini anak saya, Ustadz, Ronaldo Wati. Situasi agak canggung. Tapi Ustadz Adi cepat mengatur ekspresi.
Dia pun duduk dan ngajak bicara Wati. "Nak, kamu serius ingin membentuk tim sepak bola perempuan?" tanya Ustadz. Wati jawab tegas. "Iya, Ustadz. Saya gak pengen dihina terus hanya karena saya perempuan. Saya pengen nunjukin kalau cewek juga bisa." Jawaban itu bikin Ustadz Adi diam beberapa detik, lalu tersenyum bijak. "Kalau begitu, saya akan bantu kamu." Blam. Kalimat itu menggema seperti gendang rebana ditabuh keras. Empok Siti yang kebetulan nguping di luar jendela langsung shock dan jepit tangannya sendiri pakai pintu. "Kak, Ustadz Adi jadi pelatih dia?" katanya sambil gigit pashmina. Mulailah babak baru, Ustadz Adi jadi pelatih Wates Up FC. Tapi sabar, latihan ini bukan seperti yang kalian bayangkan. Karena dari awal, Ustadz Adi udah sadar bahwa anak-anak ini unik. Mereka bukan atlet. Mereka kumpulan orang-orang dengan bakat absurd yang bersatu karena semangat Wati. Jadilah latihan pertama berlangsung aneh. Di hari pertama, Ustadz Adi bawa papan strategi, peluit, dan semangat membara. Tapi baru 5 menit latihan, Ceking hilang. Ternyata dia terlalu cepat lari dan nyasar ke warung seberang kampung. Rin Bom Bom, dia duduk di pinggir lapangan, ngemil tahu bulat sambil bilang, "Latihan kan belum serius. Ini pemanasan." Mat Gondrong malah sibuk bawa ban bekas yang dia kira bola latihan. Dan Rimbi masih asyik joget capoeira dengan iringan lagu dangdut remix. Wati yang jadi kapten tim mulai stres. Tapi Ustadz Adi menenangkan, latihan itu proses. "Nak, bahkan kuda pun butuh belajar dulu sebelum bisa balap." Kalimat itu nggak masuk akal, tapi entah kenapa bikin Wati tenang. Akhirnya mereka latihan teknik dasar pelan-pelan. Meski kacau, perlahan ada perkembangan. Ceking mulai ngerti cara berhenti pas lari. Rin Bom Bom bisa kontrol bola tanpa tergoda makan cilok. Mat Gondrong bisa heading tanpa ngeluarin suara bluk keras. Dan Rimbi mulai bisa menyesuaikan gerakan capoeiranya dengan gerakan dribble bola. Tapi di luar lapangan, konflik mulai muncul. Empok Siti makin kesal karena melihat Ustadz Adi bolak-balik ke rumah Romlah dan ngelatih anak-anak. Apalagi pas suatu sore, dia lihat Ustadz Adi dan Romlah ngobrol akrab sambil ngaduk es kelapa bareng. "Udah gak bisa didiemin nih," seru Empok Siti, sambil nulis status di grup WRT, "Semoga yang suka ngerebut perhatian orang sadar diri. Hati-hati karma datang pakai bola." Belum selesai urusan emak-emak, tim Wates Up FC juga menghadapi masalah baru. Tim Iwan CS merasa lapangan mereka diambil. Mereka langsung datang pas latihan dan bilang, "Ini lapangan cowok. Cewek MAH gak usah gaya-gayaan main bola. Apalagi botak." Mat Gondrong yang emosian langsung maju, "Jangan sebut botak sembarangan. Bro, ini kepala keras bukan main." Akhirnya terjadi adu argumen. Iwan mengusulkan, "Gini aja deh, kita tanding. Yang menang, dapat hak latihan di sini. Yang kalah, pindah ke lapangan becek belakang rumah Pak RT." Semua setuju. Ustadz Adi sempat keberatan, tapi ini belum waktunya tanding. Tapi Wati maju. "Kami siap, Ustadz. Ini kesempatan kami buat nunjukin bahwa kami pantas." Akhirnya pertandingan ditentukan, Wates Up FC versus Iwan CS minggu depan. Kampung pun geger. Banner dadakan digantung. Empok Yayah siapin menu khusus. Bahkan Pak RW pasang kursi plastik buat nonton. Latihan makin intens. Tim Wati CS mulai menunjukkan hasil. Wati yang tadinya ragu, kini makin percaya diri. Dia bahkan bisa tendangan bebas dari jarak 10 meter dengan gaya Ronaldo. Tapi karena terlalu semangat, bola itu malah bikin genteng rumah Pak RW copot satu. Kampung makin heboh, tapi juga makin kagum. Akhir latihan minggu itu, Ustadz Adi duduk bareng tim di pinggir lapangan. "Kalian bukan tim biasa. Kalian ini, tim harapan. Dan besok, saat pertandingan, tunjukkan bahwa semangat bisa mengalahkan hinaan." Semua anak-anak pun angguk-angguk semangat. Bahkan Rin Bom Bom rela puasa gorengan seminggu buat stamina. Tapi di ujung kampung, Empok Siti mengintip dari balik warung, sambil nyalain kipas angin portabel dan bilang lirih, "Romlah, kita lihat siapa yang akan jadi ratu kampung ini." Hari pertandingan pun tiba. Sejak pagi, suasana kampung ramai kayak mau hajatan akbar. Lapangan bola dadakan yang biasanya cuma jadi tempat jemur karpet,
kini disulap jadi stadion kampung paling heboh Serte 03. Warga berdatangan bawa bangku plastik, payung, teropong mainan, bahkan ada yang bawa peluit dari mainan Kinder Joy. Banner tim dibentangkan, "Ayo What Up FC" di sisi kanan, dan "Iwan CS juara dunia" di sisi kiri. Suasana tegang tapi juga penuh tawa. Di pinggir lapangan, Empok Romlah duduk tenang sambil ngupas salak. Sementara Empok Siti duduk sambil nyalain kipas elektrik, lengkap dengan make up tebal dan wajah seperti ibu-ibu sinetron antagonis. Kita lihat aja si botak itu bisa apa. Gumam Empok Siti dengan nada nyinyir yang bisa bikin semut minggat. Pertandingan dimulai. Wasit tak lain adalah Bang Rojak, hansip kampung yang kini bertugas sebagai pengadil garis dan pengatur lalu lintas anak-anak yang nonton. Peluit ditiup, bola digulirkan, dan boom, langsung ricuh. Ternyata tim Iwan CS langsung tancap gas dengan strategi curang. Tackle keras, dorong-dorongan, dan yang paling parah, pas ceking mau lari, sepatunya diiketin pakai tali rafia sama lawan. "Woi, ini bukan gulat pasar malam," teriak Bang Rojak, tapi Iwan pura-pura gak denger sambil ngerapihin rambutnya di pantulan layar HP. What Up FC kewalahan. Baru menit kelima, skor sudah 2-0 buat Iwan CS. Rin Bom sempat terjatuh dan bilang, "Maaf Wat, aku haus, aku lihat gorengan melayang barusan." Mat Gondrong sempat nyundul bola tapi nyundul kepala Iwan. Penonton histeris, pertandingan kacau. Ustadz Adi pun berdiri di pinggir lapangan, mengangkat tangan dan berseru, "Anak-anak, tenang. Ini baru babak pertama. Ingat bukan menang atau kalah, tapi bagaimana kalian bermain." Tapi Wati tetap gelisah. "Kalau gini terus, kita gak akan punya tempat latihan lagi, Ustadz." Babak pertama pun selesai. Skor tetap 2-0. Di sisi What Up FC, semua pemain duduk lemas. Bahkan Rimbi sampai berhenti joget. Tapi Wati bangkit dan berkata, "Kita gak boleh kalah. Ini bukan soal menang, ini soal harga diri. Soal kita tunjukkan bahwa cewek bisa." Dina menambahkan, "Ingat, Wati, kamu bawa semangat buat semua yang pernah diremehkan." Wati lalu mengatur strategi dadakan. Mat Gondrong ditaruh di depan jadi striker. Rin Bom di belakang jagain gawang, karena badannya bisa nutupin setengah tiang gawang. Ceking disuruh lari bolak-balik buat ganggu fokus lawan. Dan Rimbi tetap disuruh joget, biar lawan bingung. Babak kedua dimulai. Tiba-tiba cuaca berubah mendung. Udara makin sejuk, tapi tensi makin panas. Kali ini What Up FC bermain lebih rapi. Bola dioper dari Wati ke Rimbi, lalu ke Ceking yang lari secepat angin. Bola hampir nyangkut, tapi Ceking ngoper balik ke Wati, dan dor. Tendangan jarak jauh ala Ronaldo masuk gol. Skor jadi 2-1. Penonton bersorak. Bahkan Empok Yaya sampai numpahin es campurnya karena keasyikan. Iwan mulai panik. Dia suruh temannya curang lagi. Tapi bola malah nyangkut di semak. Ketika semua rebutan bola, datanglah ondel-ondel botak dari sisi lapangan. Semua orang histeris. "Apaan tuh?" Ada ondel-ondel di tengah lapangan. Tapi ondel-ondel itu nggak cuma joget. Dia lari, nyusul bola, dan dug. Dia sundul bola itu langsung masuk ke gawang. Gol. Ternyata, itu bukan ondel-ondel sungguhan. Itu si Mat Gondrong yang nyamar pakai kostum ondel-ondel botak. Hahaha. Semua warga ngakak sampai ada yang jatuh dari kursi plastik. Iwan ngamuk, "Woi curang." Tapi Bang Rojak bilang, gak ada aturan yang larang pemain nyamar jadi ondel-ondel. Gol sah. Skor jadi imbang 2-2. Pertandingan makin panas. Tim Iwan CS mulai kehilangan fokus. Dina kasih semangat dari pinggir lapangan. "Ayo Wati, tunjukkan siapa kapten sejati." Dan momen itu datang di menit-menit akhir. Bola dioper dari Ceking ke Rimbi. Rimbi muter capoeira 360 derajat, bola mental ke Wati. Dia lari, lihat gawang, dan boom. Tendangan kaki kiri masuk ke sudut kanan gawang. Gol. What Up FC memimpin 3-2. Suasana stadion kampung pecah. Semua bersorak. Bahkan Empok Siti akhirnya berdiri sambil bilang, "Ya lumayanlah, tendangannya lumayan." Pertandingan selesai. What Up FC menang. Kemenangan itu bukan cuma soal skor.
Tapi jadi momen bersejarah buat kampung kecil itu. What Up FC, tim yang dulu cuma dianggap kumpulan anak aneh, sekarang dielu-elukan. Warga kampung menyambut mereka layaknya juara dunia. Bahkan Pak RT sampai ngajak mereka makan tumpeng syukuran. Padahal sebelumnya tumpengnya buat acara perpisahan keponakan pindah ke Bekasi. Wati berdiri di tengah lapangan, keringetan tapi senyum lebar. Rambut botak Ronaldonya makin berkilau kena cahaya matahari senja. Ia lihat ke arah Iwan, kakaknya, yang berdiri sambil nunduk malu. Tapi Wati gak sombong. Dia jalan mendekat, kasih tangan buat salaman. Iwan sempat ragu, tapi akhirnya menjabat tangan adiknya dan berkata lirih, "Maaf ya, Wat, gue salah. Lo hebat banget." Wati cuma jawab pelan, "Gue bukan pengin ngalahin lo, Kak. Gue cuma pengin diakui." Momen itu bikin beberapa warga mewek, termasuk Bang Rojak yang sembunyi-sembunyi ngelap air mata pakai topi hansipnya. Di sisi lain, Empok Siti masih berusaha nyambungin kipas elektriknya yang tiba-tiba mati. Tapi saat Ustadz Adi berdiri di samping Romlah sambil kasih ucapan selamat ke Wati dan timnya, Empok Siti hanya bisa menatap dengan tatapan kosong. Ternyata cinta sejati bukan milik yang paling cerewet, katanya sendiri sambil minum es kelapa sisa dari sore tadi. Hari makin larut, tapi anak-anak masih bersorak di lapangan. Tiba-tiba Wati berdiri di tengah dan berkata lantang, "Ayo kita rayakan kemenangan ini." Dengan menari. Gedubrak, speaker tua kampung dinyalain. Lagu ondel-ondel Betawi bergema. Dan yang paling mengejutkan, dari balik warung Empok Yayah muncul ondel-ondel botak. Iya, ondel-ondel botak yang tadi menyundul bola. Ternyata itu Mat Gondrong yang belum sempat buka kostum. Maka dimulailah tarian meriah di tengah lapangan. Semua anak-anak dan warga bergabung. Rimbi memimpin tarian capoeira ala Brazil Betawi, Rin bom-bom goyang sambil ngemil gorengan, dan Ceking lari keliling lapangan karena belum bisa berhenti sejak tadi. Bahkan Iwan dan teman-temannya pun ikut bergabung. Dina memotret semua momen itu, sambil bilang, "Ini bakal jadi sejarah kampung." Foto mereka tersebar di grup WRT, lalu naik ke story Instagram dan akhirnya masuk ke koran lokal. Ondel-ondel botak bawa kemenangan sepak bola kampung. Esok harinya, Wati bangun tidur dengan semangat baru. Dia bukan cuma Ronaldo Wati lagi. Dia adalah simbol harapan. Simbol bahwa siapapun, apapun bentuknya, bisa bersinar asal punya semangat. Di depan cermin, dia tersenyum melihat pantulan wajah botaknya. "Gak perlu rambut panjang buat jadi keren," katanya sambil nyikat gigi. Dan sejak hari itu, What Up FC rutin latihan tiap minggu. Anak-anak cewek dari kampung sebelah juga mulai bergabung. Dina pun serius jadi manajer tim dan sedang bikin proposal buat turnamen kampung se-Jakarta Timur. Ustadz Adi masih melatih sambil terus ngajarin nilai kerjasama dan sabar. Empok Romlah, bangga banget. Dan Empok Siti, kabarnya mulai buka kelas motivasi cinta sendiri di rumahnya. Kisah Wati dan timnya jadi inspirasi. Bahkan dari kampung sebelah, datang wartawan buat ngeliput. Saat ditanya apa pesan dari semua perjuangannya, Wati hanya bilang, "Jangan biarkan siapapun bilang kamu gak bisa. Kalau mereka bilang kamu perempuan dan gak cocok main bola, tunjukin bahwa bola justru butuh kamu." Semua tertawa, bertepuk tangan, dan tentu saja lanjut main bola lagi. Alhamdulillah, kisah kita hari ini sudah selesai disimak. Semoga menghibur, penuh tawa, dan pastinya mengandung pesan yang bisa kita renungkan bareng-bareng. Surat cinta jangan lupa selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, karena setiap sholawat itu membawa keberkahan dalam hidup kita. Pembibitan jangan lupa juga untuk bertakwa kepada Allah dalam setiap langkah kita. Sekecil apapun niat baik kita, insya Allah akan diganjar pahala olehnya. Buku terbuka dalam kisah hari ini, kita bisa hubungkan dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 32. "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain." Artinya, jangan meremehkan orang lain hanya karena perbedaan fisik, jenis kelamin, atau keadaan. Semua punya potensi luar biasa yang Allah berikan. Balon ucapan tulis juga ya, asal kalian dari daerah mana, dan jangan lupa tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad di kolom komentar agar penuh berkah. Kado terbungkus di deskripsi video ini. Kami kasih satu pertanyaan seru.
Buat yang bisa jawab dengan benar di komentar, akan kami doakan khusus di akhir video ini. Kado terbungkus hadiah doa. Tanda centang putih tebal bagi yang bisa jawab dengan benar. Kami doakan semoga Allah mudahkan rezeki kalian, diberi rumah mewah yang penuh barokah, dan menjadi ahli surga bersama Nabi Muhammad. Tanda silang yang jawab salah pun tetap kami doakan. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan dilapangkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Surat keluar yuk, komentar juga di bawah. Bang, bikin cerita ondel-ondel apa lagi nih? Karena ide terbaik dari kalian akan kami wujudkan dalam kisah selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya bersama ondel-ondel yang kocak, penuh hikmah, dan tak pernah habis idenya.